Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbawa minasan, perkenalkan nama saya Raihan Abi Fautin. Di sini saya akan menjelaskan tentang militer negara Jepang. Pasukan bela diri Jepang atau yang biasa disebut dengan Japan Self-Defense Forces. Ini didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Pasukan ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara Jepang. Selanjutnya yaitu sejarah militer Jepang. Militer Jepang mempunyai sejarah yang panjang, bahkan dari zaman feodal hingga ke zaman modern sekarang. Sejarah militer Jepang mencerminkan transformasi dari kekuatan militer feodal yang didominasi samurai menjadi kekuatan modern yang agresif dan imperialis, hingga menjadi pasukan pertahanan yang sangat terbatas pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya adalah beberapa sejarah mulai dari era samurai yang mulai dari tahun 1185 hingga 1603. Yang kedua adalah periode Edo, merupakan salah satu dari era samurai 1603 hingga ke 1863. Selanjutnya adalah restorasi Meiji yang bertepatan pada tahun 1868 hingga 1912. Selanjutnya adalah periode Kekaisaran dan Perang Dunia Kedua tahun 1912 hingga 1945. Era pasca perang dan pembentukan pasukan bela diri mulai pada tahun 1945 hingga tahun 2000-an. Yang terakhir ialah reformasi militer modern mulai dari 2000-an hingga ke zaman sekarang. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Struktur komando militer Jepang saat ini diatur di bawah pasukan bela diri Jepang. JSDF didirikan setelah Perang Dunia Kedua dan beroperasi sesuai dengan prinsip pertahanan diri yang diatur oleh Konstitusi Jepang, khususnya pasal 9 yang melarang Jepang untuk memiliki angkatan perang ofensif. Pertama, Panglima tertinggi. Saat ini dipimpin oleh Fumio Kishida. Selanjutnya adalah Menteri Pertahanan Nobuo Kishi. Terakhir ialah Kepala Staf Gabungan yang dijabat oleh Koji Yamazaki. Angkatan militer. Militer Jepang sendiri juga dibagi menjadi tiga, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat atau Japan Ground Self-Defense Forces bertanggung jawab atas pertahanan teritorial Jepang. Jika terjadi serangan atau invasi darat, JGSDF yang akan memimpin operasi untuk melawan pasukan musuh. Angkatan Laut, Japan Maritime Self-Defense Force, berperan dalam menjaga keamanan maritim Jepang, memastikan kelancaran laut, komunikasi laut, dan melindungi wilayah perairan dari ancaman eksternal. Terakhir ialah Angkatan Udara, Japan Air Self-Defense Force. JASDF bertanggung jawab atas pertahanan udara dan memastikan pengawasan wilayah udara Jepang dari ancaman seperti serangan udara atau rudal balistik. Berikut adalah beberapa lambang dari Angkatan Bersenjata JSDF Jepang. Yang pertama adalah dari Angkatan Darat, yang kedua ialah Angkatan Udara, yang terakhir ialah Angkatan Laut. Seragamnya meliputi beberapa hal seperti berikut, dengan logo Jepang di setiap seragamnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas military mission. Misi-misi yang dijalankan oleh JSDF mencakup berbagai jenis operasi, termasuk penjaga perdamaian, tanggap bencana, anti pembajakan, latihan gabungan internasional, dan misi penyelamatan. Salah satunya yaitu misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan. Pasukan JGSDF yang terlibat dalam misi ini membantu membangun infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, memberikan bantuan kemanusiaan, serta memastikan keamanan bagi penduduk lokal di tengah konflik yang terjadi. Ini adalah salah satu misi luar negeri besar yang melibatkan personal JSDF dalam operasi sipil militer di bawah naungan PBB, memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang berkontribusi pada perdamaian internasional. Selanjutnya adalah civic mission. Misi sipil atau civic mission yang dilaksanakan oleh pasukan bela diri Jepang berfokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan dukungan kepada masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh misi yang dilakukan dalam pasca bantuan banjir di Kumamoto. Pada tahun 2020 silam, setelah banjir besar menghantam wilayah Kumamoto akibat hujan deras, JSDF dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Pasukan CSDF membantu dalam penyelamatan korban banjir, mendirikan tempat penampungan sementara, mendistribusikan bantuan makanan, serta membantu membersihkan puing-puing yang terbawa banjir. Dalam misi ini, JSDF menunjukkan peran penting mereka dalam bantuan domestik, mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maafnya kurang lebih. Sekian, terima kasih. Arigato gozaimasu.